Baik teman-teman, ini adalah video dari part sebelumnya dari pembahasan soal. Selamat menonton. Teman-teman perlu dicatat bahwa untuk atom netral itu jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron, ya. Kemudian untuk atom positif, jumlah protonnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai elektronnya, muatan elektronnya, jumlah dari elektronnya. Sedangkan dari atom negatif, jumlah protonnya itu lebih kecil, lebih sedikit maksudnya ya, lebih sedikit jumlah protonnya dibandingkan daripada jumlah elektronnya. Seperti itu teman-teman. Oke, next saja kita lanjut ke contoh soal lagi. Oke, misalnya saya ini udah contoh soalnya. Saya ambil di buku ya teman-teman sekalian. Ini plus di sini 11. Oke. Misalnya saya punya contoh nomor 1. Nah, bagaimana? Berapa jumlah protonnya? Teman-teman bisa tahu kayaknya ini udah dijelasin tadi ya, berarti udah paham ini. Neutron dan elektron. Iya. Oke. Seperti yang diketahui tadi, bagaimana teman-teman? P itu sama dengan Z. Oke, Z-nya yang mana? Z-nya itu adalah nomor atom. Nomor atom di mana sih? Ya di sebelah kiri dong, sebelah kiri bawah. Nah, ini dia. Nah, jumlah protonnya itu sama dengan Z. Z-nya itu 11 alias nomor atomnya 11, maka P sama dengan 11. Seperti itu, gampang kan? Jadi untuk mengetahui daripada proton dan neutron itu gampang banget teman-teman. Kecuali elektron itu dia ada sedikit nggak sulit juga, cuman dia harus dihafalkan, jangan salah rumus saja sih, jangan sampai ditambah atau dikurang gitu. Dia berdasarkan daripada tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, neutronnya berapa? Nah, neutron seperti yang saya jelaskan tadi bahwa neutron itu A ditambah Z. Ya. A-nya mana? A-nya yang ini dong di atas. Kan gini. Misalnya, ini kan kayak gini. Nah, ini Na-nya ini. X-nya itu lambang tadi. Kebetulan dia ini ada muatan ya, plus itu muatannya sebentar. Oke, kita lanjut dulu di neutron. Nah, A-nya mana sih? A-nya yang ini kan dia sama letaknya sama yang ini ya. A-nya itu tadi N kan cari N gimana? Mencari neutron itu A dikurang dengan Z. Dan kalau mencari neutron itu gampang banget, 23 dikurang dengan 11. Yang di atas dikurangin aja sama yang di bawah. A dikurang dengan Z, seperti itu. Jadi 23 kurang 11 berapa teman-teman? 12. Berarti neutronnya ada 12. Oke, lanjut. Untuk elektron gimana? Nah, untuk elektron tadi kan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau untuk elektron, kalau ionnya di sini ya, baru kita lihat nih ionnya. Karena muatan dari Na ini adalah plus 1, ya, maksudnya plus 1, maka nilai apa tadi teman-teman? Kalau ion positif dia pakai nilai Ki. Ya, berarti nilai Q-nya itu Q-nya sama dengan 1. Jadi berlakulah rumus yang tadi. P kurang Q. Ini agak gimana ya? Ini harus dihafalkan sih teman-teman. Jadi kalau untuk di sini positif, jadi teman-teman hafalin aja. Oh, berarti di sini negatif nih. Kan kebalikan dari tadi ya yang saya jelaskan. P dikurang Q. P-nya berapa? Ini udah P-nya 11. Kurang Q-nya, karena di sini tadi yang seperti yang saya bilang, maka Na-nya itu bermuatan positif, maka di sini Q-nya sama dengan 1. Misalnya kalau di sini 2 plus, misalnya ya 2 plus, ya berarti 2 dong, gitu. Nah, kebetulan di sini 1 plus aja, berarti dia 1. Sorry. Jadi 11 dikurang 1 sama dengan 10. Nah, udah dapat nih contoh jawaban dari soal yang ini. Protonnya 11, neutronnya 12, elektronnya 10.
Dan kita lihat lagi pada konteks sebelumnya. Konteks sebelumnya mengatakan bahwa apa tadi? Jika ion positif untuk atom positif, ini teman-teman. Untuk atom positif jumlah protonnya itu lebih banyak ya. Lebih besar dibandingkan daripada elektron. Nah, kita lihat di sini atom positifnya. Nah, ini atom positif ya. Atom positifnya. Ini. Protonnya banyak dibandingkan elektronnya. Protonnya 11, elektronnya 10. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, oke, kayaknya teman-teman udah paham deh mengenai daripada contoh soal daripada ini pembahasan kita pada di video kali ini. Kalau teman-teman atau satu lagi ya, saya menjelaskan satu lagi supaya lebih ada bayangan gitu. Satu atau dua lagi gimana? Oke. Ini kalau kita nomor 2. Misalnya ada di sini 12 kemudian 7 dan juga N. Nah, ini contoh yang netral ya, teman-teman. Saya akan menjelaskan tadi yang positif 1, netral 1 sama negatif 1 supaya lebih semuanya dijelaskan ya. Oke. Protonnya berapa? Protonnya 7. Langsung aja ya. Kan teman-teman udah belajar dari awal. Kemudian neutronnya berapa? Dikurang aja 12 kurang 7 berapa, teman-teman? 12 kurang 7 5. Elektronnya berapa? Karena dia di sini tidak bermuatan N-nya. Maka ini dia. Kalau dia tidak bermuatan, maka dia jumlah proton itu sama dengan elektron. Berarti kalau protonnya 7, elektronnya juga 7. Seperti itu. Oke. Nah, itu netral ya. Oke. Kemudian ada yang lanjut lagi. Kemudian ada soal yang nomor 3. Ini contoh yang ionnya bermuatan negatif. Contohnya di sini ada oksigen. Kemudian di sini contohnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, di sini protonnya berapa? Teman-teman, ada 8. Neutronnya berapa? 16 kurang 8 sama dengan 8. Nah, elektronnya ini yang bikin agak mumet dikit aja. Ya, enggak terlalu banyak. Nah, di sini kan ada 2 minus 2 maksudnya. Ini bermuatannya itu minus, maksudnya bermuatan minus. Nah, karena di sini bermuatan minus, artinya dia ionnya negatif dong. Kalau ionnya negatif, berarti kita berlaku persamaan yang tadi. Yang dari notasi yang turunkan, itu E mencari elektron sama dengan P ditambah R. Nah, ini dia. Kalau di sini tadi ionnya itu bermuatan negatif, maka dia kebalikannya positif. Berarti ditambah. Itu yang mudah untuk mengingat ya. Dan untuk ion negatif itu dia R ya. Tadi kan kalau ionnya positif, kalau positif kan kayak dia Q. Kalau yang negatif itu R seperti itu. Jadi P ditambah dengan R. Oke, P ditambah R berapa? P-nya berapa? 8. Ditambah. Nah, R-nya ini berapa? Karena dia bermuatan O-nya ini oksigen, itu bermuatan ini minus 2, maka R-nya itu adalah 2. Oke, jadi ditambah dengan 2. Seperti itu. P ditambah dengan R. R-nya berapa? 2. R-nya 2. Oke. Jadi 10. Oke. Jadi kalau di sini R-nya misalnya 2, berarti P-nya ditambah dengan R. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi elektronnya di sini adalah 10. Elektronnya lebih banyak. Ini lebih banyak dibandingkan dengan ini proton. Protonnya tadi berapa? 8 ya. Ya, protonnya 8. Nah, ini. Kita lihat ini kan dia negatif. Kita lihat berarti kita cocokkan dengan yang tadi. Nah, ini.
Kalau atomnya negatif, jumlah protonnya itu lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan elektron. Artinya elektronnya lebih banyak dong. Protonnya sedikit. Nah, ini protonnya. Protonnya sedikit, teman-teman. Nih, dibandingkan dari elektron. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja pembahasannya, teman-teman. Apabila ada kekurangan dari video ini, mohon dimaafkan, dan ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan tulisannya juga agak berantakan, saya juga mohon maaf karena keterbatasan dari saya pribadi, seperti itu teman-teman, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini, dan tetaplah belajar dan tetaplah rendah hati. Terima kasih, seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.